Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada tema 1 kalian kemarin sudah mempelajari tentang kalimat utama, kemudian ide pokok, kalimat penjelas, kesimpulan, dan sebagainya. Nah, ini saatnya kita memasuki tema kedua pada semester 1 ini, yaitu tentang menggali informasi. Nanti yaitu kita akan belajar bagaimana menggunakan kata tanya dan kalimat tanya. Oleh karena itu, mari kita mulai dulu pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, apa yang diharapkan? Yang diharapkan yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui pengertian dari kalimat tanya itu. Apa pengertian dari kalimat tanya itu? Kemudian yang kedua, mengetahui jenis kata tanya dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Baik, anak-anak sering melihat tanda ini ya. Nah, biasanya di teks tanda tanya. Oke, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya. Oke, kata yang dipakai. Jadi kata, bukan kalimat. Beda lagi dengan yang kedua, yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kalau ditanya apa kata tanya itu, apa kalimat tanya itu, jawabannya ini. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ciri-ciri kata tanya. 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi kalau ada kata tanya tanpa ada tanda tanya di belakangnya, maka itu belum sempurna. Nah, kemudian yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kata tanya di awal. Baik, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kata tanya ini kita pelajari apa sih manfaatnya Pak Dwi? Manfaatnya, nah setiap kita membaca teks di dalam buku, apapun teks itu, apapun buku yang kita baca, di situ banyak sekali informasi. Nah, disitulah fungsinya kita menggunakan kata tanya untuk menggali informasi yang ada di teks atau menggali informasi yang ada di sebuah buku. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumusan 5W1H. Ini kalau bahasa Inggris, 5W1H. Apa itu 5W1H? Kita pelajari setelah ini. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba. Sudah sering kan kalian mendengar adik Simba ini? Apa itu adik Simba? Baik, betul. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, adik Simba ini bermanfaat bagi kalian untuk menghafalkan kata-kata tanya itu. Kemudian ada juga ada juga namanya nanti berapa ya. Adik Simba. Kita lanjutkan dulu. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 1. Apa? What, ya. Ini 5W itu what yang pertama. Peristiwanya, apa peristiwa? Kalau dalam teks kemudian kita ini
mengetahui apa peristiwanya, maka menggunakan kata apa. Untuk menggali informasi apa yang ada di dalam peristiwa, apa yang ada di dalam teks, peristiwa apa yang ada di dalam teks, menggunakan apa. Kemudian, oke. Nah, siapa? Who. Yang mengalami peristiwa itu. Di teks itu siapa yang mengalami? Siapa saja yang terlibat di sana. Kemudian, kita lanjutkan. Di mana? Where? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kemudian yang keempat, kapan? When? Terjadinya peristiwa itu. 5. Mengapa? Why? Peristiwa itu terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi? 6. Bagaimana? How? Atau proses peristiwa itu terjadi. Dan ada berapa? Untuk menanyakan. Baik, kita akan pelajari lebih detail dari ketujuh kata tanya ini. Baik. Ini anak-anak. Oke. Bentar. Nah, ini. Nah. Nanti ntar. Apa? Untuk kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan, atau perbuatan, pengertian atau penjelasan. Contoh, apa yang di dalam sakumu, ya? Apa yang ada di dalam sakumu itu? Baik. Yang di dalam sakuku adalah kartu pelajar. Jadi menanyakan benda. Contoh kedua, apa yang sedang terjadi di sini? Jawabannya, yang sedang terjadi di sini adalah rapat penentuan ketua kelas. Menanyakan tentang apa yang terjadi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ini menanyakan tentang pengertian. Yang dimaksud fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Ini kata tanya yang pertama, apa? Itu untuk menanyakan apa? Benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, pengertian atau penjelasan. Kata tanya yang kedua. Oke. Untuk menanyakan orang, masih belum nampak ya. Oke. Kapan? Untuk menanyakan waktu, jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan acara ini dimulai? Acara ini dimulai pukul 9. Oke. Kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli nanti. Kapan kita akan berlibur ke pantai? Kita akan berlibur ke pantai minggu depan. Oke, itu menanyakan. Selanjutnya, dari mana? Yaitu untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contoh, di manakah kau membeli buku itu? Aku membelinya di koperasi sekolah. Contoh lagi, saat liburan sekolah nanti, kau akan berlibur kemana? Sepertinya aku akan berlibur ke Mesir. Contoh yang ketiga, dari mana saja kau? Aku baru saja dari luar. Aku baru saja dari lapangan basket. Baik, selanjutnya, mengapa? Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kau tak ikut upacara? Mengapa kau tidak ikut upacara? Aku tidak mengikuti upacara karena sakit. Mengapa Siti rajin belajar? Sebab Siti ingin menjadi siswa yang pandai. Oke, selanjutnya berapa? Ini yang terakhir. Untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contoh, berapa tinggimu saat ini? Saat ini tinggiku sekitar 154 cm. Nah, kita contoh soal ya, anak-anak. Contoh soal kita lihat. Oke, Dayu dan ikan hias. Ada bacaan, kemudian ditanya, kapan Dayu mengganti air akuariumnya? Maka kita harus membaca ini dahulu. Kalau kapan menanyakan, ya, waktu. Kita lihat di sini. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga
rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Kapan Dayu mengganti akuariumnya? Mengganti akuariumnya kapan? Kalau ini ada setiap hari Dayu memberi makan ikan. Ini memberi makan ikan-ikannya. Yang ditanya adalah, ya, kapan Dayu mengganti akuariumnya? Nah, ini Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan membersihkan itu dilakukan seminggu sekali. Jawabannya adalah seminggu sekali. Berarti ya, membersihkan ikan-ikannya. Membersihkan ikan-ikannya. Ditanya adalah mengganti air akuariumnya. Dayu membersihkan akuarium seminggu sekali. Dayu mengganti airnya dengan air bersih seminggu sekali. Dayu memberi makan ikan-ikan sehari. Gimana yang berhubungan dengan ini? Kapan Dayu mengganti? Kalau ini membersihkan akuarium, ini membersihkan pertanyaannya mengganti air. Ini membersihkan akuarium, ini membersihkan ikan-ikan. Yang benar adalah C. Dayu mengganti airnya dengan air bersih seminggu sekali. Demikian anak-anak cara untuk mencari informasi di dalam sebuah teks. Baik, anak-anak, kalian gini sudah dapat mengetahui pengertian dari kalimat tanya, kemudian mengetahui jenis-jenis kata tanya, ya, dan fungsinya. Kemudian kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Baik, demikian materi pada kali ini. Yang kurang jelas bisa ditanyakan di dengan Pak Dwi, bisa melalui kolom komentar atau lewat media yang lain. Nanti kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.